Eh, Lalu Allah lewat perbuatannya yang ajaib menghentikan Abraham di menit terakhir lewat malaikat. Tuhan di titik yang paling kritis waktu itu, dan Allah memberikan yang lain untuk dikorbankan, bukan Ishak. Jadi kami orang Kristen memandangnya seperti ini. Allah melepaskan saya. Allah melepaskan saya. Saya ada di posisi Ishak. Siapapun yang percaya pada Yesus berada di tempat Ishak. Allah melepaskan saya dari hukuman mati karena dosa. Ada hukuman mati ditimpakan pada saya. Dan keadilan Tuhan menuntut bahwa upah dosa adalah maut. Dan adalah pantas kalau saya seharusnya mati dan pergi ke neraka. Tapi apa yang terjadi? Allah menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Yesuslah korbannya yang disalib. Jadi bila Anda melihat pada Yesus, Anda percaya padanya, Anda menerimanya dalam hati Anda, maka keadilan Tuhan telah dipenuhi. Sembarangan orang yang mati bagi saya tidak cukup, tapi Yesus mati untuk saya itu istimewa. Ada banyak orang yang rela mati untuk sesamanya. Ada beberapa suami yang rela mati bagi istrinya karena ia mencintai istrinya. Itu tindakan yang sangat satria. Itu tindakan yang indah. Tapi saya sedang bicara tentang penyelamatan dari dosa, bukan penyelamatan dari hal-hal kecil. Penyelamatan dari hukuman kekal dari neraka, dari api neraka. Pengorbanan apapun tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Perjanjian baru, bagian dari Alkitab Kristen berkata, Allah, dia bicara untuk orang percaya, tentu saja orang Kristen. Dan ia bilang, Allah menyelamatkan kita tidak lewat darah atau korban darah kambing, sapi, binatang, apapun dan apapun itu. Saya mengatakan ini bukan untuk melukai perasaan Anda, tapi ia menyelamatkan kita lewat darah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Itu sangat sentral, begitu sentral di perjanjian lama, perjanjian baru, dan setelah perjanjian baru. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib, hutang dosaku dibayar lunas. Di mata Tuhan ada daftar dosa yang harus dihukum di dalamku. Tapi Yesus berkata, kenakan semua itu padaku. Kenakan padaku. Daftar itu dikenakan kepada Yesus. Oke? Karena itu, tapi kalau orang lain mati untuk dosaku dan itu terjadi, saya tidak akan diselamatkan dari dosa. Tapi hanya satu orang tertentu, manusia yang sempurna, yang memiliki keistimewaan itu untuk mati bagi semua orang dan membersihkan dosa-dosa mereka. Sekarang ada banyak hal yang ditulis dalam perjanjian lama. Banyak hal, saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya akan merangkumnya untuk Anda. Kalau Anda ingin mengutipnya, saya akan membantu Anda. Saya ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa? Sekitar 13 menit. Tersisa atau yang baru? Tersisa. Oh, sudah lama. Harus buru-buru. Oke. Perjanjian lama. Allah memberikan simbolis salib itu. Dan Anda ingat cerita tentang orang Israel yang diselamatkan dari Mesir. Cerita yang sangat terkenal dari Israel. Mereka jadi budak di Mesir selama beberapa ratus tahun. Lalu Allah menjenguk mereka dan menyelamatkan mereka lewat aksi mujizat. Dan ia memberi mereka simbol. Malam ini aku akan membunuh semua musuh, anak-anak dari musuh-musuh pada waktu itu, dan memaksa mereka melepaskan kalian. Dan ia menyuruh mereka menyembelih domba yang sempurna. Domba tanpa cacat, tanpa sakit, tanpa buta, tidak pincang. Domba yang sempurna. Dan Allah menyuruh mereka membubuhkan darah domba itu di ambang pintu rumah mereka. Dan malam harinya malaikat maut akan datang. Di rumah manapun yang tidak ada darah itu di ambang pintunya, maka anak sulungnya akan mati. Ini terjadi pada umat Kristen waktu itu. Mereka patuh dan mereka membubuhkan darah pada gerbang. Dan seluruh bangsa Israel malam itu juga diberi izin untuk meninggalkan Mesir. Jadi itu adalah acuan pada anak domba yang sempurna. Pengorbanan anak domba yang sempurna. Tidak sembarangan domba. Lewat anak domba yang sempurna itu ada keselamatan dari maut. Itulah mukjizat. Itulah simbolismenya. Itu bukan anak domba. Itu adalah simbol kedatangan Yesus kelak. Sekarang kita melangkah lebih maju. Satu ketika dalam sejarah Yahudi, mereka memberontak pada Allah. Mereka melakukannya berulang kali di peristiwa-peristiwa penting. Mereka melakukannya di Gunung Sinai. Lalu ular-ular datang dan menggigit mereka satu persatu. Dan banyak yang mati karena racun ular. Dan lalu Allah menyuruh Musa melakukan sesuatu yang amat aneh. Sangat aneh. Dia menyuruh Musa membuat patung ular dari perunggu. Dan memasangnya di tonggak yang tinggi.
Dan setiap orang dari bangsa Israel yang melihat pada ular itu, maka dia akan disembuhkan dari bisa ular. Ada tulisan di Perjanjian Baru yang mengomentari itu. Begini, ular itu adalah simbol iblis. Ular bukanlah iblis. Ular hanyalah simbol dari iblis. Ular hanyalah binatang. Dan apa yang terjadi adalah, Yesus yang dipaku di kayu salib menjadi ular. Itu bagi kita ia yang sempurna, lebih sempurna dari malaikat. Tapi ia bersedia untuk menjadi seperti ular yang berdosa di kayu salib. Anda melihat dia, Anda terima dia dalam hati Anda, malam ini juga dosa-dosa Anda terhapuskan. Dosa Anda terhapuskan. Anda tidak perlu upacara religius tertentu. Malam ini dosa Anda dihapus saat Anda menerimanya. Anda melihat Yesus yang tersalib. Itu begitu sentral. Begitu sentralnya salib itu dengan kepercayaan Kristen. Begitu sentral. Dan sepanjang sejarah bangsa Yahudi, Allah banyak menampilkan simbolisme. Simbol-simbol yang menandakan pengampunan dosa. Ia berkata bahwa Anda bawa anak domba yang tidak bercacat. Tidak ada bercak padanya. Tidak buta. Ia tidak pincang. Umurnya tertentu. Hanya itulah yang aku terima sebagai korban upacara ritual. Allah sedang mengingatkan mereka tentang Kristus di masa depan. Anak domba yang sempurna dan tidak bercacat dari sudut pandang dosa. Sementara manusia hanyalah manusia biasa seperti Anda dan saya. Kuasa dan kekuatan ilahinya yang dimilikinya disisihkannya. Ia berjalan sebagai manusia biasa, sasaran dari kesakitan dosa. Maaf, bukan itu. Godaan dosa. Jadi, ini adalah hal yang sentral. Sekarang Anda tinjau Perjanjian Baru. Anda lihat Perjanjian Baru dan wacana tentang salib sangat nyata. Segala Perjanjian Baru didasarkan pada salib Yesus. Paulus berkata, Rasul Paulus, salah satu pemimpin terkenal dalam Perjanjian Baru berkata, aku mengabarkan Yesus yang disalib. Tidak kurang dari itu. Banyak orang ingin Paulus mengkhotbahkan iman Kristen, kekristenan minus salib. Dia menolak melakukan itu. Ia bilang bahwa aku mengabarkan Yesus yang disalib. Itu hanya kebodohan dari mata orang-orang yang tidak ingin percaya. Salib itu kebodohan dari sudut pandang mereka yang secara alami berkata, mengapa Tuhan kalian mati di salib? Itu terdengar bodoh sekali. Itu terdengar bodoh, tapi sebenarnya itulah kebajikan Allah. Itu kebajikannya. Kebajikan Allah itu berbeda. Allah harus memenuhi keadilannya sendiri. Dan Allah harus jadi manusia tidak berdosa yang mati menebus dosa dunia. Hari ini, siapapun yang percaya pada Yesus yang meninggal di kayu salib, ia dikuburkan, setelah 3 hari ia bangkit. Ia mengalahkan maut setelah 3 hari dan menerima kuasa ilahi lagi. Siapapun yang menerima tindakan itu, dosanya dicuci bersih. Tujuan Anda berubah dari neraka menuju surga. Ditambah banyak anugerah lain. Ini hanya satu anugerah utama dari Yesus yang mati di salib. Sekarang, Perjanjian Baru sepenuhnya didasarkan pada salib. Anda hilangkan salib itu, seluruh Alkitab tidak layak dibaca. Maksud saya seluruh Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada satu pasal Yesaya 53, begitu jelas tertulis tentang Yesus yang menderita dan mati. Begitu jelas, amat sangat jelas. Yesaya pasal 53. Sekarang yang terakhir, saya masih punya beberapa menit kan? Sekarang yang terakhir, di kitab terakhir Perjanjian Baru. Itu adalah kitab nubuat tentang apa yang terjadi di surga. Satu hamba Tuhan bernama Yohanes yang rasul. Ada 2 Yohanes di sana. Salah satunya Rasul Yohanes. Ia melihat penglihatan tentang surga. Dan ia mengatakan tentang